Itu calon-calon masuk neraka tuh orang-orang yang seperti itu modelnya. Ya. Oh saya ini ada Manap ya, Pak Manap. JPZ bukan menghakimi karena tidak menyebut nama. Oh iya, saya bilang Gilbert masuk neraka. Saya sebut namanya. Serius ya. Salah satunya pendeta yang masuk neraka adalah Gilbert. Bukan menghakimi. Bukan menghakimi, ini penglihatan kok. Saya dapat penglihatan kok. Gimana sih? Salah satunya yang masuk neraka adalah Gilbert Tumoindong, pendeta GBI Glau itu. Salah satu yang masuk neraka itu. Kesempatan buat dia untuk bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia benar-benar masuk neraka. Sekarang saya hanya melihat, tetapi penglihatan itu bisa dibatalkan dengan pertobatan. Ya, kalau Philip Mantova kan dia mengaku sendiri dia ada di neraka, kan? Dia sudah ngaku sendiri dia ada di neraka. Dia nggak sadar bahwa dia ada di neraka. Itu adalah penglihatan bahwa dia memang ada di neraka, saudara. Paul Zhang ini sepertinya dia sudah jadi malaikat dan mengatakan hamba Tuhan Gilbert masuk neraka. Penglihatan dia katanya. Paul Zhang masih hidup, Gilbert masih hidup. Tetapi memang kecongkakan dan ketamakan Paul Zhang ini sehingga dia lari ke luar negeri karena banyak utangnya. Dia dikejar-kejar oleh penagih hutang, sehingga dia kabur ke luar negeri. Sebenarnya nggak ada alasan yang lain selain itu. Bukan karena dia ini, bukan karena dia ngomong berani. Dia kan berani ngomongnya itu setelah ke Belanda. Inilah Kristen kadrun. Muslim marah lalu mengomentari video Gilbert semacam ini. Khutbah Gilbert full, benar, tidak ada yang salah. Hanya karena digoreng-goreng dan ingin juga YouTube itu, channel itu terkenal, lalu memakai nama Gilbert. Apa bedanya Paul Zhang dengan channel kadrun? Dan apa gunanya kalian mempermasalahkan itu? Ya. Halo Sudrun. Enggak ada perlunya sama sekali bagi saya. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur.
Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Hehehe. Makasih Mbak Udin. Ngilo. Ngilo lo. Ngilo. Jadi gilo produksi tadi gilo lah. Gila loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Gilbert Lumondong ini membuat satu kontroversi yang jelas-jelas ya membuat banyak umat muslim marah. Tetapi ternyata bukan hanya umat muslim yang marah, tetapi dari pihak Kristen sendiri itu juga banyak yang marah. Dari yang marah sampai yang ingin mencuri domba-domba pendeta Gilbert dan juga ingin membalas kekesalan selama ini yang dia pendam kepada pendeta Gilbert Lumondong. Kita tahu pendeta Gilbert adalah seorang pendeta besar, jemaatnya puluhan ribu, gedungnya banyak, ya, gereja-gerejanya tersebar di sepanjang kota-kota besar di Indonesia. Pendeta Gilbert ini bisa dibilang salah satu raksasa lah, salah satu pendeta terbesar di Indonesia. Tentu saja banyak yang suka dan banyak yang tidak suka dari kalangan Kristen sendiri ya. Kita nggak ngomong Islam. Kalau dari Islam, kita udah clear posisi kita terhadap Gilbert. Cuman yang kita sayangkan, kita sedihkan, ini kasihan pendeta Gilbert gitu. Masih mending si Bluku Suntur, masih mending si Kosman ya. Kalau Kosman, waktu viral beritanya, itu Polycarpus beserta laskar-laskarnya dan teman-teman Kristen semua mendukung. Bahkan bisa dibilang mayoritas orang-orang Kristen itu mendukung apa yang dilakukan oleh Kosman. Begitu juga dengan Saifuddin. Tetapi kok Gilbert, yang jelas-jelas adalah pendeta sesungguhnya, yang jelas-jelas selama ini melakukan pelayanan, ini tetapi lebih sedikit yang dukung dia. Kalian boleh cek ya teman-teman, ini cukup mengejutkan fenomena ini. Kosman menghujat, menista agama Islam. Tetapi orang Kristen kalau kalian tanya, kalian tes survei, 10 orang, 8 orang akan memuji, mengatakan dia pikul salib. 2 orang memilih diam, nggak mau menghakimi. Paul Jang, Saifuddin juga sama. Saat mereka viral, kita mengajak teman-teman Kristen mengutuk apa yang mereka lakukan. Tapi apa yang dibilang teman-teman Kristen? Kami tidak boleh menghakimi. Pret! Sejak kapan kalian seperti itu? Kalian itu kan cuma bacot aja gitu. Padahal yang jelas kalian tidak berani untuk menghujat dan juga menghakimi Saifuddin. Nggak mau mengatakan dia salah. Sehingga kalian bilang, ya kita diamlah, kita nggak boleh menghakimi. Tetapi giliran Gilbert, mereka hakimi, teman-teman. Ini lucu ya. Si Saifuddin, Kosman, yang kita tahu hujatannya kepada Islam, terang-terangan dan sadis, itu tidak ada orang Kristen yang mau menghujat dia. Hanya 1% paling. Sedangkan Gilbert, kalian bisa lihat, setengah orang Kristen juga mengatakan dia salah. Padahal kalau kita lihat hujatannya, jauh lebih sadis Kosman, ya, Sofiatul, si Pelukus Suntur, Paul Jang, dan sebagainya. Sedangkan Gilbert, ya itu bercanda, tapi Islamnya dijadikan bahan candaan. Tetapi Gilbert itu dihujat habis-habisan oleh orang Kristen. Bahkan saya bilang 50-50. Setengah orang mendukung Gilbert, tidak mau menghakimi Gilbert, setengahnya mengatakan Gilbert salah. Kalian bisa lihat, berseleweran ya, orang-orang Kristen yang ngamuk dan marah kepada
pendeta Gilbert Lumondong. Dan saya rasa nggak perlu saya putarkan lagi ya, di konten sebelumnya saya sudah taruh, daripada kalian habiskan kuota kalian, habiskan waktu kalian untuk menonton ulang sesuatu yang sama. Tetapi kita ada buktinya, karena sekarang harus semua by bukti. Nanti mereka bisa cari masalah dengan mengatakan kamu asal ngomong ya, mereka jadikan itu kasus pula, dilaporkan polisi, dibilang saya asal ngomong, padahal buktinya ada. Jadi untung kita harus dokumentasikan semua dengan jelas. Untuk hal ini clear ya, bahwa orang Kristen terpecah antara yang mendukung dan tidak mendukung. Ini cukup mengejutkan ya yang tuh. Terus kalau kita lihat salah satu yang menghakimi habis-habisan pendeta Gilbert itu adalah Paul Jang, yang memang sebelum kasus ini pun sudah dendam kesumat. Jadi ada beberapa orang tuh memang dari dulu udah dendam sekali dengan Gilbert. Donat dari dulu juga nyindirin ya, kursi emas lah. Ya, terus ada beberapa orang bilang ini pengajarannya oneness lah, gila uang dan sebagainya. Padahal mereka iri gitu. Mereka iri kenapa jemaatnya sedikit, kenapa mereka tidak sesukses Gilbert. Dan itu termasuk si Paul Jang. Paul Jang itu saat di Indonesia udah gendut dia. Udah gendut, udah jadi pendeta, tapi nggak laku. Dia bingung kenapa dia tidak bisa seperti Gilbert. Gilbert itu terkenal bukan sekarang teman-teman. Dari 10-an tahun yang lalu, dari masih muda dia sudah terkenal karena dia berani waktu itu. Berani muncul di TV. Dia pintar ngambil momentum. Jadi banyak orang yang iri dengan kesuksesan pendeta Gilbert. Salah satunya Paul Jang. Dan dia menghakimi habis-habisan Gilbert, ngata-ngatain Gilbert habis-habisan, dimaki-maki dan sebagainya. Mungkin kalian sudah lihat juga videonya. Udah dari dulu. Dari dulu dia benci sekali dengan Gilbert dan sekarang tambah dapat angin surga untuk menghujat Gilbert lebih dalam lagi. Itu Paul Jang. Tentu saja Gilbert dihujat, pasti ada yang belain. Kan begitu. Nggak mungkin yang hujat saja, pasti ada yang belain. Kemarin kita sudah tampilkan Mel Atok membela. Nah, kali ini giliran Pelukus Suntur. Siapa lagi kalau bukan Pelukus Suntur ya? Pelukus Suntur Saifuddin Ibrahim. Ini bangkit untuk membela mentornya, untuk membela gurunya. Apapun ceritanya, Saifuddin berhutang budi kepada Gilbert Lumondong. Gilbert yang memungut dia, teman-teman. Gilbert lah yang memberikan panggung buat Saifuddin supaya bisa sampai sekarang. Gilbert lah yang membantu Kosman bin Sunet menggalang dana juga untuk kasus dia kemarin di penjara. Dan itu terkumpul gila. Karena Gilbert yang minta agar jemaatnya membantu. Kita tahu Saifuddin saat keluar dari penjara itu ditampung di gereja Gilbert. Gilbert ini memang suka dia menampung-nampung orang ya. Itu si Marcel, ya pendeta Marcel dari Tiberias, yang sekarang tidak punya gereja, itu sekarang jadi narasumber tetap, jadi pembicara tetap di gerejanya Gilbert Lumondong juga. Ya, saya lihat udah beberapa kali ya, udah kurang lebih 1 bulan ini sejak dia keluar, setiap minggu dia ada di tempat Gilbert Lumondong. Nah, jadi Gilbert ini memang suka dia, nampung-nampungin orang seperti ini. Dan salah satunya si Pelukus Suntur ini, keluar dari penjara, dia menjadi narasumber tetap untuk berbicara di gereja-gerejanya Gilbert. Karena gereja Gilbert bukan satu, teman-teman. Gereja Gilbert itu banyak. Puluhan, bahkan mungkin sudah ratusan sekarang. Jadi kamu datangi aja satu-satu, mutar-mutar aja, itu nggak habis-habis. Kan begitu. 1 tahun cuma berapa minggu. Mutar. Ya. 1 tahun aja kamu nggak bisa kelilingi semua gereja Gilbert Lumondong, saking banyaknya. Dalam setahun, nggak bisa. Tahun depan ya udah balik lagi yang pertama. Orang juga udah rindu. Kan begitu. Jadi Saifuddin ini ya hutang budi dia sama Gilbert. Sangat hutang budi. Itulah kenapa dia bangkit berdiri untuk melawan orang-orang yang menyerang pendeta Gilbert Lumondong. Jadi kita saksikan dulu ya bagaimana Paul Jang bangkit berdiri melawan orang-orang yang menghujat Gilbert. Tapi ini agak bagus gitu ya. Yesus saat mau disalibkan, itu muridnya kabur semua. Bahkan Simon Petrus itu menyangkal Yesus, bayangkan. Menyangkal bahwa dia kenal dengan Yesus. Agak mending Pelukus Suntur ini nggak menyangkal dia, nggak menyangkal bahwa dia adalah muridnya Gilbert, nggak menyangkal bahwa dia punya hutang budi. Begitu juga dengan Mel Atok ya. Mel Atok nggak menyangkal Gilbert sebagai mentornya. Agak mending mereka ya. Ada perbaikan gitu dibandingkan zaman para rasul artinya. Oke, kita coba dengarkan dulu. Menginjil tiada hari tanpa bersaksi. Kebenaran firman itu mendukung kesaksian kita. Hanya ini ada orang Kristen yang jadi kadrun. Kenapa saudara-saudara? Karena dia memberikan penghakiman atas orang lain
Ini di kalangan orang-orang percaya, orang Kristen coba. Lewat di beranda saya video Paul Zhang. Paul Zhang ini sepertinya dia sudah jadi malaikat dan mengatakan hamba Tuhan Gilbert masuk neraka. Penglihatan dia katanya. Paul Zhang masih hidup, Gilbert masih hidup. Tetapi memang kecongkakan dan ketamakan Paul Zhang ini sehingga dia lari ke luar negeri karena banyak utangnya. Dia dikejar-kejar oleh penagih hutang sehingga dia kabur ke luar negeri. Sebenarnya nggak ada alasan yang lain selain itu. Bukan karena dia ini, bukan karena dia ngomong berani. Dia kan berani ngomong itu setelah ke Belanda. Inilah Kristen kadrun. Ternyata di dalam Kristen itu ada orang kadrun gitu. Saya sebenarnya malah menghindari untuk komentar tentang si Paul Zhang ini. Karena dia ribut dengan Galarua yang mendukung pelayanan dia. Sekarang Galarua sudah sendiri nggak mau lagi mendukung pelayanan ini si Paul Zhang ini. Karena congkak. Dia waktu di Indonesia bawa pistol kemana-mana. Ini Paul Zhang. Kenapa? Dia dikejar-kejar oleh penagih hutang mulai dari Semarang, Tegal, Cirebon. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Pokoknya dia pintar sekali alasan. Bisnisnya begini-begini. Padahal nggak punya bisnis. Dipercaya. Jual alat elektronik. Saya sudah berkali-kali untuk menahan diri tidak mengomentari. Bayangkan dia bilang, ada pendeta pakai jam harga 15 miliar. Jam tangan 15 miliar. Ya ampun, Paul Zhang. Kita nonton dulu videonya Paul Zhang ini. Ya, saya bilang Gilbert masuk neraka. Saya sebut namanya. Real ya. Salah satu pendeta yang masuk neraka adalah Gilbert. Bukan menghakimi. Bukan menghakimi. Itu kelihatan kok. Saya udah kelihatan betul gimana. Salah satu yang masuk neraka adalah Gilbert Muindong. Pendeta TBI Glow itu. Salah satu yang masuk neraka itu. Sepakat buat dia untuk bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia tidak masuk neraka. Sekarang saya hanya melihat. Tapi Paul Zhang, kamu yang bertobat dari menipu orang di negeri sendiri menipu, di luar negeri menipu. Ini karena cuan aja. Gilbert jelas jasanya. Gilbert mempunyai jemaat yang banyak. Gilbert membimbing banyak orang. Tapi kamu, siapa yang kamu bimbing? Yang kamu bimbing hanya perutmu sendiri dan anak istrimu supaya makan di luar negeri. Kamu menggunakan dan memakai nama-nama orang besar. Supaya pelayananmu besar dan kelihatan. Ini sudah berapa bulan nih dengan Galarua? Sudah keluar Galaruanya. Ribut besar, sudah masalah uang. Sampai Paul Zhang gebrak meja dalam rapat dengan Galarua di Indonesia. Kenapa? Karena uang ini menjadi sengketa besar. Saudara-saudara, ada seorang yang datang kepada Yesus Kristus. Guru, katakan kepada saudaraku agar membagi harta warisan itu kepadaku. Lalu apa jawab Tuhan Yesus Kristus? Lukas 12 ayat 14-15, tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Hanya karena urusan jam tangan. Jam tangan. Kamu bilang Gilbert pakai jam tangan 15 miliar. Kamu bohong itu jangan kebanyakan. Jadi jangan percaya kepada si pelukus suntur mata sipit ini. Dia adalah Kristen kadrun. Ayat 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ini karena tamak. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Enggak, kita tidak tergantung dengan harta kekayaan, saudaraku. Dengan kasih saya menegur Paul Zhang. Maaf, bukan itu kan hanya lelucon saya mengatakan mata sipit, enggak. Ya maafkan saja yang itu. Enggak ada maksudnya saya benci dengan etnis tertentu. Enggak ada itu. Si Islam kadrun seperti Felix Yao, saya bilang kepala peyang, mata sipit, pakai sarung. Nah itu sudah bagian lelucon saya, nggak boleh tersinggung. Ya kalaupun tersinggung juga, ya nggak apa-apa. Tapi saya mohon maaf kepada semua penonton yang bermata sipit, karena istri saya juga turunan mata sipit. Anak-anak saya mata sipit jadinya. Tolong Paul Zhang, berhenti. Saudara-saudara yang menonton Paul Zhang, saya mohon maaf juga kepada Anda atas teguran saya kepada Paul Zhang. Yang wajar. Jangan gara-gara Gilbert datang ke Yusuf Kala lalu kamu bilang itu masuk neraka. Kamu sendiri tidak menunjukkan watak seorang hamba Tuhan. Saya tahu Anda, saya kenal Anda. Kamu juga menggunakan tanda tangan saya untuk mengomentari buku kamu. Tetapi untuk satu tim dalam pelayanan dengan kamu untuk menjadi khutbah di pelayanan saya, khutbah kamu nggak jelas. Judulnya kemana, bicaranya kemana. Itu Paul Zhang, saudara-saudara. Kalau ngomel kayak gini, bisa, bagus. Paul Zhang itu meyakinkan. Tetapi kalau khutbah, ngawurnya bersusun-susun. Maka Paul Zhang ini adalah kadronisme. Kadronisasi. Nggak boleh. Paul Zhang. Ya ampun. saya bilang Gilbert masuk neraka. Saya sebut namanya. Real ya. Salah satu pendeta yang masuk neraka adalah Gilbert. Bukan menghakimi. Itu kelihatan kok. Saya udah kelihatan betul gimana. Penglihatanmu itu di mana? Jangan seperti Nabi Kadrun itu pergi ke langit, ngelihat malaikat, naik buruk, terima wahyu, sholat 5 kali sehari semalam, semula 50 kali. Nah itu halusinasi, sama dengan kamu ini. Dosamu sama dengan Nabi Muhammad. Ini Kadrun sekali ini. Saudara-saudara, tolong sebagai orang percaya ya, jujur sekali, jujurlah. Karena ini berbahaya. Kita mau membangun budaya masa depan yang indah dengan menggunakan Injil. Tetapi orang-orangnya, ternyata memang ada kadrun di tengah-tengah kadrun. Ya tolonglah Paul Zhang. Saya sudah 2 tahun nggak komentarin kamu. Biarin aja, saya pikir begitu. Tetapi ketika menghina lambang-lambang kekristenan, apa bedanya kamu dengan Soma?
Apa bedanya kamu dengan UAS? Apa bedanya dengan kamu dengan Agim? Nggak ada bedanya. Karena sama-sama kadrun. Ya ampun. Gilbert dan Philip Mantova masuk neraka gitu. Kalau Philip Mantova saya nggak kenal, saya hanya kenal mamanya. Karena mamanya yang mengundang saya di Surabaya waktu itu. Philip Mantova masih kuliah, masih di luar negeri. Saya bertobat 2006, 2008 saya ke Surabaya dan sering sekali saya khutbah di mana-mana di Surabaya. Bersaksi, saya kuliah di STT. Beberapa STT saya kuliah. Saya nggak mau kuliah repot-repot kayak mahasiswa itu, harus duduk. Saya ambil setiap ini mata kuliah yang saya ini, angka berapa saya datang. Pengantar Alkitab, pengantar perjanjian lama, perjanjian baru, etika, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu yang saya pelajari. Ilmu-ilmu yang lain untuk apa? Supaya saya memahami ini perjalanan Alkitab ini. Perjanjian lama dan perjanjian baru saya pelajarin. Dosen saya bawa, saya ajak terbang. Turun dari pesawat, di hotel, uji saya diuji. Sama dosen. Tapi mau nilai berapa? Lain terserah, kan dosen. Tapi dosen itu mahasiswa saya juga. Dia seorang dokter, tetapi untuk belajar Al-Quran, Islamologi, penginjilan, belajar dari saya. Dosen itu harus belajar dari saya. Cuma saya nggak kasih nilai dia. Dia kasih nilai saya. Lulus lah saya. Pelajaran-pelajaran pengantar apa antropologi, sosiologi, apa ini pelajari di S1 itu. Nah, ini ada kadrun, saudara-saudara. Mengaku hamba Tuhan seperti orang kayak begini. Dan tentu saja bukan Paulusan saja, ini hanya imbuhan aja. Tokohnya saja yang saya pukul. Karena dia berani nyebut nama seorang hamba Tuhan. Temannya, dia bilang masuk neraka. Bagaimana cara kamu mengetahui? Kamu bilang penglihatan. Sama aja itu. Kadrun-kadrun itu. Khutbahnya di YouTube. Yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya bisa, saya pertanggungjawabkan semua. Bahkan omongan saya tentang keyakinan itu. Bukan pelecehan. Bukan menista. Bisa saya buktikan semua. Ya. Ini masuk neraka dalam tidak temuin dong. Kata tipe itu. Kalau masuk neraka itu. Cuma kalau dia kalau dia tidak masuk neraka. Sekarang saya. Kamu yang masuk neraka. Karena telah melakukan penghinaan dan penistaan serta penghakiman atas temanmu sendiri. Orang-orang yang sama-sama melayani. Ya kalau kamu menghina saya, bakal masa bodoh. Saya nggak peduli dihina orang. Itu mau nonton ini di channel ini. Udah sholat isya belum, Din? Di sini pagi hari dulu kemeng. Salam Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Ini dari cinta kasih. Ada risiko terhadap khutbah saya kayak begini. Tentu ada yang subscribe kemudian nggak percaya lagi dengan saya. Ya itu saya kembalikan kepada penonton saya. Yang penting saya jujur berbicara. Saya ingin agar kondisi bangsa Indonesia mencintai Injil, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 10 tahun yang akan datang. 2035 Indonesia ini minimal 50-50. Minimal nggak percaya lagi dengan keyakinan itu. Minimal semuanya pada ngakak kalau nonton dengar ceramah Habib, ceramah-ceramah Ustadz. Anda aja seperti tokoh NU, jangan menghina agama lain. Bukan masalah itu Pak Kiai, kitab suci itu sendiri itu menjadi teladan, contoh, perintah di dalamnya untuk mengeksekusi orang agama lain. Kan masalahnya itu, sehingga saya ngomong terus. Bukan karena ketidakadilan saja di negeri ini. Tetapi segala sumber, dan mereka yakini itu dari Tuhan pencipta langit dan bumi untuk menghabisi leher orang. Yaitu kitab yang datang dari Arab itu. Kitab dari Arab dipercaya. Inilah sumber malapetaka itu. Anda bisa di googling. Dan bisa memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang itu. Karena lewat kitab suci yang diajarkan terus-menerus dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Hukum abad ke-7 dipakai sebagai pedoman hidup. Maka di Arab itu pedofil, kawin dengan anak-anak kecil itu tetap dilakukan. Kenapa? Karena uswatun hasanahnya, pemberi contoh teladan yang baik itu adalah nabinya sendiri. Ini yang menjadi malapetaka yang tidak pernah berkesudahan. Saya senang ada tokoh NU mengatakan jangan menghina agama lain dan jangan menghina keyakinan yang lain. Ini Quran ini. Oh iya, memang ada ayatnya. Tapi kalau sekedar menghina agama lain, ya nggak apa-apa. Tapi kalau suruh memotong dan memisahkan kepala orang dengan tubuh orang itu, apakah itu adalah teladan yang bagus dari kanjeng itu? Anda bisa membaca kok. Udah beberapa bulan saya nggak menyinggung itu ayat-ayat 300 yang harus dihilangkan dari sebuah kitab suci agar bangsa-bangsa ke depan itu toleransi dan damai hidupnya. Selama itu masih dipakai, akan terjadi konflik. Dan konflik-konflik ini muncul karena manusia kadrun. Ternyata di Kristen ada kadrun. Paulusan kadruniyah. Kadrunesia. Iya. Yang selama ini diperbincangkan, yang konon katanya oleh Imam Ubaidillah atau oleh saja mengeluarkan namanya tidak ditulis, sehingga dengan sebab itulah sekelompok orang tanpa menganalisa lebih jauh lagi melakukan riset secara arkeolog, kemudian surah
atau dia datang langsung lagi promo, dia bertanya disuruh catatan-catatan hari ini mereka langsung nulis. Ini kadrun sama. Mari kita lihat apakah jamnya Gilbert itu 15 miliar harganya. Lihat. Boleh di googling ini jam ini berapa harganya. Sama dengan kadrun kayak begini, saudara-saudara. Halus semuanya. Pendeta Kristen ini membandingkan zakat fitrah 2,5% di Islam dengan uang perpuluhan 10% di Kristen. Bahkan pendeta ini menyuruh jemaat Kristennya untuk masuk Islam saja dan sholat 5 kali sehari. Jika tidak mampu membayar perpuluhan 10% hartanya ke gereja. 10% bukan nanti bojorok, disucikan dalam Yesus. Gak usah pertanyaan, terus 10,5%. Persembahan 2,5%. Iya, orang kalau nggak mau bayar Nggak apa-apa, komentarin aja. Emang 2,5%. Emang pelit. Setiap bulan yang saya masuk, karena saya sudah nggak bekerja. Maksudnya nggak bekerja lagi di Indonesia. Selalu saya perpuluhan. Bukan 2,5%. Tetapi, saya sudah menjual ini, apa namanya, trek saya. Saya dapat uang sekian. Itu saya dapatkan sekian tahun yang lalu. Setahun yang lalu itu mobil saya pakai. Apakah saya bayar perpuluhan dari situ? Enggak, saya hanya persembahan aja. Kenapa perpuluhannya sudah saya bayar sebelum saya pakai dan beli itu mobil? Muslim marah, lalu mengomentari video Gilbert semacam ini. Khutbah Gilbert full benar, tidak ada yang salah. Hanya karena digoreng-goreng dan ingin juga YouTube itu, channel itu terkenal, lalu memakai nama Gilbert. Apa bedanya Paul Zhang dengan channel kadrun? Dan apa gunanya kalian mempermasalahkan itu? Ya, halo Sudrun. Enggak ada perlunya sama sekali bagi saya. Ya, kalian sudah lihat ya. Tapi saya agak lucu. Ini padahal saya kasih cepat 2 kali lipat, teman-teman. Kecepatannya saya naikkan 2 kali lipat karena lambat kali dia ngomong. Saya nggak tahu apakah sudah mulai sakit-sakitan atau apa ini. Kok tiba-tiba Saipudin yang sebelumnya semangat sekali kalau khotbah, kalau menghujat orang, tiba-tiba lemas gitu. Biasa kalau ngejek-ngejek orang, mengolok-ngolok orang, ngatain orang, paling cepat dia. Ini tiba-tiba kok jadi seperti ini ya. Saya nggak tahu ada apa dengan si Saipudin. Oke, kita mulai dari pernyataan dia, tiada hari tanpa bersaksi dusta. Nah, ini ketinggalan kata dustanya ya. Jadi memang benar Saipudin tiada hari tanpa bersaksi, tapi saksi dusta. Terus dia sebut bahwa Paul Zhang ini kadrun, karena bilang pendeta Gilbert masuk neraka. Terus dia cerita tentang masa lalu dari Paul Zhang, yang kabur ke sana kemari karena ditagih hutang. Jadi Paul Zhang itu keluar negeri bukan karena bermasalah dengan Muslim. Yes, Paul Zhang itu bermasalah kan baru-baru ini. Baru 2 tahun yang lalu dia bermasalah. Baru 2 tahun yang lalu dia ditetapkan sebagai penista agama. Sebelumnya di Indonesia enggak. Ya, dia aman-aman saja. Bahkan sering dia bertemu dengan ustadz-ustadz. Sama Edi Preno malah dekat sekali si Paul Zhang itu. Ya, sangat dekat. Jadi Paul Zhang ini waktu di Indonesia nggak ada masalah, dan dia kabur ke luar negeri ya lantaran hutang. Lantaran masalah lain, bukan masalah dengan Islam ya. Ini clear. Jadi dia kabur karena punya hutang di sana sini. Jadi dia menggunakan nama agama untuk menipu orang, ngambil barang, terus barangnya sudah dijual, dia nggak bayar kepada supplier karena usahanya bangkrut. Ya, usaha komputer, waktu itu dia usaha komputer. Jadi Paul Zhang itu banyak hutang. Nah, ini parahnya. Dia kabur ke luar negeri dan berpikir di sana akan memulai hidup baru. Dia pikir jadi pendeta kan lumayan gitu. Tapi ya kita tahulah. Apa yang dibilang Saipudin ada benarnya gitu. Ada beberapa yang benar. Dia kalau menghujat temannya, itu benar gitu. Kalau yang dia hujat-hujat orang, dia ngata-ngatai sesama Kristen itu benar. Kalau dia ngatai Islam baru nggak benar. Ya karena dia nggak kenal gitu. Misalnya contoh, dia ngatain Nandar, ngatain saya. Ya itu nggak benar, karena dia nggak kenal saya kan gitu. Tapi kalau Paul Zhang, dia kenal, karena dulu sama-sama pelayanan. Mereka di Indonesia sama-sama pelayanan. Udah pernah ketemu. Jadi pasti tahu. Sama kayak misalnya saya sama Uniriva sama Kores. Ya tentu saja saya tahu tentang si Kores yang penonton mungkin nggak tahu. Ya, yang saya simpan sekarang. Begitu juga dengan si Pulkusuntur ini. Dia tahu tentang Zhang. Dan memang Zhang itu, kalau khotbah, kacau balau teman-teman. Nggak bisa dia khotbah. Tapi kalau menghujat, menista, wah itu kencangnya minta ampun. Kencangnya minta ampun. Mirip sama si Pulkusuntur. Tapi ini tumben, si Pulkusuntur tiba-tiba slow motion. Tiba-tiba dia jadi lambat seperti ini. Saya nggak tahu kenapa. Biasa kencang sekali dia kalau untuk ngomel-ngomel. Terus dia bilang, ya di sini dia mau tekankan bahwa dia tidak membenci ras tertentu ya. Dalam hal ini ya Chinese ya. Dia nggak ada masalah dengan mata sipit, karena istrinya sendiri juga mata sipit ya. Sarah Ayu itu juga Chinese. Jadi dia bilang nggak ada masalah. Ya kita ngerti lah yang ginian. Bahkan bisa dibilang yang menampung Pulkusuntur di Amerika itu lebih banyak dari etnis
Chinese. Jemaat-jemaat dia yang ada di Amerika tuh Chinese banyak kan. Bahkan bisa dibilang 80% Chinese. Yang memang sudah diaspora, sudah tinggal di Amerika. Nah, jadi kalau si Plukus Suntur ini juga mengakui ya, bahwa dia waktu kuliah, kan dibilang kalau dia ini nggak tamatan dari STT, menurut keterangan Joshua Tew. Ini pendeta yang ditasbihkan sendiri. Dan salah satu yang menasbihkan dia ya Gilbert. Jadi Gilbert yang memberikan gelar juga kepada dia untuk menjadi pendeta di tempat gereja Gilbert. Dan Gilbert benar-benar membantu dia lah dalam perjalanan hidup dia. Di sini Udin mengakui bahwa dia waktu kuliah juga suka-suka. Dia hanya mengambil mata pelajaran yang dia mau. Bahkan dengan bangga dia mengatakan dosennya itu juga mahasiswa dia. Artinya dosennya belajar tentang Islam dari dirinya. Itu bisa jadi. Kalau ilmu Islam ya pasti dia lebih ngerti daripada dosennya. Dan dosennya mau belajar kenapa? Karena memang di STT itu ada mata kuliah Islamologi, kan begitu. Dan kalau bicara Islam dia lebih ngerti. Apalagi menghujat Islam, jauh lebih jago. Kalau mau menghujat Islam belajar dari Sofyatul, ya, Wak Donat, Pak Bom, terus si Plukus Suntur. Kalau di STT ya mungkin cara untuk mengelabui umat muslim, cara untuk menyamar sebagai Islam di daerah-daerah yang mayoritas muslim, bagaimana misionaris bisa masuk. Ya mungkin seperti itu ya, mungkin. Karena kita dengar kesaksian dari beberapa teman, memang diajarkan seperti itu. Nah, jadi memang belajar dari Udin ya bisa gitu, bagaimana menyamar yang baik. Karena Udin kemarin juga sempat membuat ini ya, kelompoknya sendiri, yang perempuan-perempuan tuh dia suruh pakai hijab, padahal dia Kristen, dia suruh pakai hijab, dan akan disusupkan ke pesantren-pesantren untuk mempengaruhi orang-orang di sana, agar mau meninggalkan Islam. Ngeri sekali memang rencana-rencana dia. Karena mereka ini ditargetkan 2035 Islam dan Kristen harus setengah-setengah, harus imbang. Kalaupun Islam masih lebih gede, ya jangan kalah jauh. Kalau sekarang kan kalah jauh, perbandingannya 7:1, 7-8:1, terlalu jauh. Kalau itu mungkin dia berharap bisa 4:3 atau 5:4, kan begitu. Jangan terlalu jauh, di 2035. Ini sekarang 2024, 11 tahun lagi, ya kita lihat. Karena setahu saya, dari 3 tahun yang lalu, mereka bilang akan naik, tapi sampai detik ini yang ada turun. Alhamdulillah ya, sampai detik ini persentase Islam malah naik. Walaupun ya kita nggak boleh jumawa, persentase kenaikan Islam ya bisa jadi itu karena angka kelahiran Islam, ya, kelahiran Muslim yang lebih kencang. Rasio kelahiran kita lebih kencang daripada Kristen. Itu kita harus akui. Ya, terus, yang mualaf juga banyak. Dan bisa mengcover orang-orang yang murtad. Ya, murtad juga banyak, kita harus akui. Tapi alhamdulillah yang mualaf bisa mengcover. Nah, ini jadi PR aja bagi kita. Bagaimana supaya angka yang mualaf ini bisa naik, yang murtad kita kecilkan. Dengan cara apa? Bentengi saudara-saudara kita. Kadang kita kan terlalu terlena dengan mengajak orang, ya menyiarkan agama, sampai kita lupa bahwa saudara-saudara kita itu bisa juga jadi korban pemurtatan. Kita lupa melindungi saudara-saudara kita. Jadi kita sibuk nyerang, tapi kita lupa pertahanan. Nah, ini yang saya bilang, ini jadi koreksi kita juga. Bagaimana kita membentengi saudara-saudara kita, terutama orang-orang yang ya secara ekonomi di bawah. Karena kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Itu jadi target dari mereka. Kalau kita bisa bentengi itu, kita bisa tahan supaya mereka imannya kuat, maka plusnya kita akan makin ngeri, ya. Dan mimpi mereka untuk menjadi mayoritas di Indonesia akan menunggu sampai hari kiamat. Ya, kalau kita bisa melakukan itu. Dan kalian bisa lihat NU itu sebenarnya sudah sangat baik kepada mereka. Bahkan kita bilang udah overdosis. Jagain gereja, ya, tim bansernya. Terus sekarang mengatakan jangan lagi mengatakan kafir, padahal jelas-jelas kafir itu ajaran yang ada di kitab suci. Itu pun bagi teman-teman sebelah, bagi ya orang-orang Polikardus, mereka juga nggak hargai itu. Itulah saya bilang NU ini kadang tak gimana gitu. Itu juga nggak dihargai kok. NU itu tetap dianggap musuh sama orang-orang Polikardus. Karena apa? Mereka menganggap bahwa masalah mereka adalah kitab kita. Bayangkan, mereka tuh bermasalah dengan kitab kita. Mereka meminta kitab kita untuk direvisi, untuk menghapus ayat-ayat tentang Nabi Isa hanyalah utusan. Mereka ingin, kalaupun tetap ada kata Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu harus diubah menjadi Tuhan. Kalau dia hanya utusan, mereka marah. Antara diubah jadi Tuhan atau dihapus semua. Ini kan kelewatan, menyuruh orang menghapus ayat yang ada di kitab suci. Memangnya apaan gitu? Bisa dihapus-hapus. Kan ngawur gitu. Ya ngawur sekali.
Jadi buat si Pulkus Suntur ini udahlah, kita udah tahu betul lah kelakuan dia, dan kita akan lihat bahwa dia akan pasang badan nih. Walaupun saya lihat agak kayak keengganan ya, keengganan dia untuk pasang badan, karena dia dari awal udah ngomong juga, dia tahu kalau dia ngomong seperti ini bakal banyak orang-orang Kristen yang nggak suka juga, akan banyak orang Kristen yang meninggalkan dia juga gitu kan. Dia tahu konsekuensinya, tetapi tetap dia lakukan karena apapun cerita, Pendeta Gilbert itu berjasa di dalam hidup dia. Suka tidak suka berjasa. Ya. Kalau Paul Jang dan yang lain ya kita tahu dendam kesungat kepada Gilbert Lumondong. Jadi ini makin menunjukkan perpecahan. Perpecahan yang terjadi di kalangan mereka, teman-teman. Kenapa orang-orang sebelah ini sering sekali kita lihat ya, terjadi perpecahan antar mereka itu kok bisa berantem gitu kan? Banyak teman-teman nanya gitu. Ya karena sudah dikatakan. Apa dikatakan? Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terjadi. Pertengkaran di antara penghuni neraka. Ya, sudah dikatakan teman-teman. Inilah pertengkaran yang dilakukan oleh para penghuni neraka. Luar biasa sekali. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk konten kali ini. Kita akan stay tune terus, akan awasi terus perkembangan-perkembangan terbaru seputar kasusnya Pendeta Gilbert Lumondong, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling dia, baik yang mendukung maupun yang menghujat Pulkus Suntur dan Pendeta Gilbert. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Oke teman-teman, sebagai orang Kristen, saya memohon maaf kepada semua saudara-saudaraku umat muslim dimanapun kalian berada yang mungkin tersinggung atas ucapan ataupun candaan dari pendeta tersebut. Saya sekali lagi mohon maaf. Secara pribadi, saya bukan orang yang fanatik dengan gereja A, B, C, enggak. Tapi di sini pandangan saya pribadi, saya juga kurang suka dengan pendeta tersebut karena beberapa kali membahas di atas mimbar yang seharusnya tidak dibahas, contohnya politik dan lain-lain. Di sini saya juga malu sebagai orang Kristen. Karena apa? Karena candaan seperti ini disampaikan di atas mimbar yang seharusnya tidak boleh, ya kan? Jadi untuk orang-orang Kristen dimanapun kalian berada, ketika membuat candaan, pikirkan terlebih dahulu apakah ini menyakiti saudara kita yang lain atau menyinggung atau apa. Jangan asal berbicara yang akhirnya menyakiti orang lain. Tapi di sini teman-teman, manusia itu ada positif dan negatifnya. Positifnya pendeta tersebut itu sangat-sangat menjunjung toleransi, tapi mungkin saat ini dia mau bercanda tapi kelewatan batas sehingga membuat ketersinggungan kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, ini bisa menjadi pembelajaran kita semua sebagai introspeksi diri kita semua, agar ketika kita bercandaan kita juga mempelajari candaan kita ini menyakiti atau tidak. Dan sebisa mungkin ketika di dalam rumah ibadah, di atas mimbar, janganlah membahas agama lain ataupun menyenggol-nyenggol, ya kan? Bahaslah tentang agama yang lain itu yang baik-baiknya aja untuk menjadi motivasi kita di agama kita, bukan menyenggol ataupun saling menjatuhkan ataupun bercandaan tapi yang menyakitkan. Jangan, ya. Buat saudara-saudara orang Kristen, jangan ngomong ala baperan, ini cuman bercandaan kok, bla 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 bla. Semuanya itu ada batasannya, ya. Jangan sampai nanti kita dibalas, kalian teriak-teriak, mentang-mentang kalian mayoritas, kita minoritas, diginiin, bla 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 bla. Janganlah, ya. Ayo kita saling bergandengan tangan lagi, dan semoga pendeta tersebut segera klarifikasi dan meminta maaf kepada saudara-saudaraku umat muslim, dan kita terus menjunjung tinggi toleransi, karena dari banyaknya perbedaan ketika menjadi satu itu akan menjadi indah. Salam damai, NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkati. Tolong jaga mulutlah Pendeta Gilbert Lumondong. Puas banget dia seminggu sekali, gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, padahal kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati.
Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Aduh kawan-kawan, saya kecewa sekali ya dengan pendeta Gilbert Lumoindong ini. Kenapa dia sebagai tokoh agama Kristen namun tidak bisa menjaga lisannya, perkataannya, mulutnya ya. Harusnya menjadi contoh, ini malah menjadi apa? Menjadi pelaku. Aduh. Tolonglah pendeta. Dua agama, agama Kristen dan agama Muslim yang harusnya sudah sekarang ya, damai, sejuk, tentram, adem ayem. Sekarang dua agama ini bisa tidak baik hubungannya hanya gara-gara mulut seorang pendeta Gilbert. Saya juga pernah beberapa kali di gerejanya Pak Pendeta Gilbert di Tamrin ya. Memang gaya khotbah beliau itu memang begini, suka mengeluarkan jokes ya, memang supaya jemaat ataupun yang hadir tidak bosan. Ya, beliau tuh suka mengeluarkan jokes, bercandaan supaya jemaatnya pada ketawa. Tapi yang kali ini sudah sangat kelewatan gitu. Ya, sampai mengusik agama lain, contohnya meniru gaya ibadah agama saudara kita yang beragama Muslim. Terus juga bilang 2,5% kekecilan. Terus bilang apalagi meniru kaki dilipat dan segala macam. Untuk apa gitu loh? Ya, itu kan nggak perlu, nggak dibutuhkan unnecessary. Ya. Harusnya kan banyak bercandaan yang lebih membangun, ya tidak seperti ini, mengusik agama orang lain, jadi tersinggung, jadi nanti takutnya berpotensi ribut dan segala macam. Aduh, kita ini minoritas Pak Pendeta, sudah diterima dengan baik di Indonesia aja udah syukur, ya. Pak Pendeta sadar akan itu, tobat.